Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sama ba'du. Alhamdulillah, sugeng dalu bapak ibunya nggak ada ini kebetulan. Bapak sekalian, malam hari ini kita berjumpa kembali untuk kajian rutin membahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Masih bersama Ustadz Nur Ahmad Setiawan, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Mungkin tanpa berlama-lama, monggo Pak Nur Ahmad bisa dimulai saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Minta bantuan anak saya untuk handle yang kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Ya. Sampai kepada bab yang ke-125 ya, atau bab ke dalam kitab Adabul Mufrad 142. Nah. Ya, babun tibun nafs atau tayyibun nafs, yaitu jiwa yang kondisi yang bagus, gitu ya. Hati yang tenang, jiwa yang bagus, yang berseri-seri, yang lapang, ya, pokoknya thayyib lah, jiwa dalam keadaan baik, kondisi jasmani rohani dalam keadaan baik. Nah, yang pertama adalah hadis yang ke-231 atau 301. 231 di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad oleh Al-Albani, atau 301 dalam Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Yakni langsung dengan syaratnya an Abdullah bin Khubayb Al-Juhani an Ammi. Dari Abdullah bin Khubayb Al-Juhani dari pamannya, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu muslim wa huwa tibun nafs atau tayyibun nafs fadlanna annahu alamma bi ahli. Faqulna ya Rasulullah naraka tiban nafs, qala ajal walhamdulillah. Thumma dzakara al-ghina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Hadis sahih disebutkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah maupun Ibnu Majah dalam kitab At-Tijarat bab Al-Haddu al-Makasib, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Ya, kita lihat maknanya, yakni bahwasanya Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kharaja, beliau itu keluar alaihim wa alaihi athar husn, yaitu keluar menuju para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhum, wa alaihi atharu ghuslin, ya, beliau ini selesai mandi, ada bekas atau sisa-sisa
asar, yaitu sisa-sisa beliau menunjukkan bahwa beliau itu baru saja mandi. Wahwa tibun nafs atau yibun nafs. Beliau dalam keadaan bagus sekali, ya, jadi berseri-seri, ya, bahagia lah gitu ya, jiwanya itu bahagia, nampak berseri-seri gitu ya. Apa sih itu? Ya, fadhananna annahu alamma bi ahli. Maka kami mengira atau menduga keras beliau baru saja, yaitu menjima atau berhubungan suami istri dengan salah satu dari istri. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, naraka thayyiban nafs ayatiban nafs. Wahai Rasulullah, kami melihat dirimu dalam keadaan sangat berbahagia, ya, sangat berbahagia, kemudian berseri-seri gitu ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, betul, walhamdulillah, ya, segala puji adalah milik Allah, walhamdulillah. Kemudian summa dzikra al-ghina atau dzakara al-ghina atau dzikra, yang disebutkan tentang apa itu al-ghina, yaitu kekayaan. Ya. Dalam riwayat yang lain dalam Sunan Ibnu Majah, summa afadul qaumu fi dzikril ghina, orang-orang membicarakan apa itu kaya, mendiskusikan apa itu kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengomentari atau memberikan arahan atau pengetahuannya, innahu la ba'sa bil ghina, tidak ada masalah dengan yang namanya kekayaan, tapi ada syaratnya, yaitu limanit taqwa, ya, tidak ada masalah tentang orang yang kaya atau punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Jadi masalah ketika kekayaan itu ada pada diri orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kekuasaan, kekayaan, ya, kalau itu jatuh kepada orang yang solih, ya, maka itu akan memberikan masalah yang besar. Kalau jatuh kepada orang yang tidak bertakwa, maka sebaliknya. Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwasanya kekayaan tanpa ketakwaan itu adalah kecelakaan. Karena dia akan berusaha mengumpulkan hartanya tanpa hak, ya. Kemudian membelanjakannya juga tanpa hak, ya. Nah, apabila dia itu orang yang punya kekayaan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah itu bisa diminimalkan atau hilang. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, karena dia diuji dengan kekayaan, tapi dia bisa lulus, ya, dengan menggunakan kekayaan itu di atas kebenaran. Tapi orang yang diuji dengan kekayaan dan jatuh, ya, maka dia mendapatkan masalah yang besar. Sehingga orang yang diuji dengan orang yang tidak diuji beda. Orang yang tidak pernah diuji dengan kekayaan tidak akan sama dengan orang yang pernah diuji dengan kekayaan tapi kemudian alhamdulillah sukses, ya. Artinya dia selamat. Orang yang tidak pernah kaya tentu tidak akan mendapatkan kedudukan yang sama. Begitu pula orang yang diuji dengan kemiskinan dan dia selamat, ya, tetap bertakwa kepada Allah, tentu tidak akan sama dengan orang yang tidak pernah diuji. Orang yang diuji dengan kesusahan, sakit dan seterusnya, kemudian dia bisa tetap di atas kebenaran, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu akan kedudukannya lebih tinggi dari orang yang tidak pernah diuji sama sekali. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Di dalam hal ini yang kita bicarakan adalah ujian kekayaan. Nah, di dalam hadis ini juga ada sesuatu yang penting, ya, di sini bahwasanya mendatangi istrinya, ya, yaitu berhubung suami istri itu bisa menyebabkan atau salah satu sebab dari kebahagiaan. Dan itu termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tentu ini tidak akan bisa dilakukan oleh para laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, ya, sehingga memang disunahkan untuk para pemuda untuk segera menikah apabila mampu, karena itu lebih menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan
dan juga termasuk dari setengah dari ad-din, ya. Setengahnya lagi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, dan sini barang siapa, tentu saja beberapa masalah yang muncul ya dari pengalaman dan juga dari diskusi dengan teman-teman. Biasanya kalau orang sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri dengan istrinya, itu biasanya akan banyak masalah. Nah, orang yang hubungan dengan istrinya baik, ya akan nampak pada kehidupannya sehari-hari. Karena di sini Rasulullah SAW pun beliau sangat nampak berseri-seri ketika berhubungan dengan istrinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya menjelaskan, ya, setelah menjelaskan tentang kekayaan tadi, itu tidak ada masalah bagi orang yang bertakwa. Beliau menjelaskan wasihah, yaitu kesehatan, limanit taqwa khairun minal ghina. Ya, tubuh yang sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Lebih baik daripada kekayaan. Mengapa? Ya karena dengan badan yang sehat ini bisa membantu orang untuk beribadah dalam arti luas. Beribadah yang khusus antara dia dengan Allah, ya seperti sholat 5 waktu, ya kemudian puasa Ramadan, ya puasa sunnah, ya sholat sunnah dan seterusnya, dan ibadah-ibadah yang lain maupun ibadah yang umum seperti dengan badan yang sehat dia bisa membantu banyak orang, bisa khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, dia bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Secara fisik, pikiran dia sehat, bisa menulis, bisa berdakwah, bisa mengajak kepada kebaikan, bisa bekerja, memberi nafkah kepada keluarga, bisa membayar zakat, ya karena dia bekerja, kemudian bisa infak dan sedekah dan seterusnya. Ya, maka ini merupakan kunci, ya. Jadi kesehatan itu sangat baik bagi orang yang bertakwa, bahkan lebih baik daripada sekedar kekayaan. Orang yang sakit tentu saja lemah, banyak hal yang tidak dia lakukan, bahkan bisa menjadi beban bagi orang lain. Nah, di sini para ulama juga menjelaskan bahwasanya sehat walaupun dia itu fakir, ya, tidak punya duit gitu ya, tidak punya kekayaan, itu lebih baik daripada dia kaya tapi sakit. Ya, orang yang sakit ya nggak bisa apa-apa, ya kecuali tadi itu dia bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tentu saja kalau dia sakit maka dia tidak akan bisa beraktivitas sehingga bisa menambah kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain. Ya, tapi yang paling bagus ya kalau bisa diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu ketakwaan, ya ketakwaan, setelah itu kesehatan dan kemudian kecukupan. Nah, jadi orang yang mendapatkan sudah sehat, berkecukupan, maka dia bisa bermanfaat di diri sendiri dan orang lain di sana dan di sini. Nah, di sini bagaimana kedudukan kesehatan ya bagi orang yang bertakwa, sehingga bisa membantu dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga secara analogi maka sudah selayaknya bagi seorang muslim itu punya perhatian besar dalam kesehatan. Dengan ikhtiar yang halal, ikhtiar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makanan dan minuman, dari olahraga dan seterusnya, sehingga badan itu tetap bugar, ya, sehingga bisa berbuat banyak hal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas manusia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah baik dalam arti khusus maupun dalam arti luas. Kemudian tibun nafs minan ni'am, ya bahwasanya kebahagiaan jiwa yang berseri-seri itu sebenarnya termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang berbahagia, hati yang berseri-seri tentu wajib kita syukuri. Ya, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena di sana, di tempat lain, di daerah lain atau di orang lain itu bisa jadi hari-harinya tidak mendapatkan tibun nafs. Ya, seperti orang yang sedang ada di jeruji penjara, misalkan orang yang sedang dalam situasi perang, misalkan, ya, ini sesuatu yang sangat sulit untuk mendapatkan tibun nafs. Ya, mau makan susah, rasa aman tidak ada, nah, apalagi bisa bercendaguro dengan keluarganya. Ya, ini merupakan hal yang perlu kita pikirkan, sehingga apa yang Allah berikan saat ini, di mana kita dalam keadaan aman,
bisa mencari rezeki dan cukup rezekinya pada hari itu, bahkan kita bisa tahu hari besok kita pun masih bisa makan, ya, bahkan bisa berbagi kepada orang lain. Kemudian kita punya keluarga, bisa bersendaguro dengan istri, bisa bersendaguro dengan anak. Ini merupakan nikmat yang tidak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berikutnya adalah hadis yang ke-232 atau 303, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nas wa asja'an nas. Wa laqad fazza ahlul Madinah fa antalaqa an-nasu qibala as-sawti fastaqbalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila as-sawti wa huwa yaqul lan turahu wa lan turahu wa huwa ala farsin Abi Talha uryin ma alaihi sarjun wa fi unuqi as-sayf wa qala laqad wajadtuhu bahra aw innahu la bahrun." Ini hadisun sanadnya sahih menurut Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jihad bab asy-syaja'ah fil harbi wal jubni. Kemudian juga Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah ahsanan nas, orang yang paling baik, ya, baik itu secara fisik, secara akhlak, secara penampilan, secara jalan hidup, ya, nasab, ya, kedudukan, dan juga dalam pergaulan. Ya. Wa ajwadan nas, ya, orang yang paling dermawan. Ya, wa asya'an nas, orang yang paling berani. Ya, orang yang paling berani. Nah, di sini keterangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan sifat-sifat yang luar biasa. Walaqad fazi'a ahlul Madinah fadzata lailah, yaitu pada suatu malam penduduk Madinah ini terkejut, ya, dengan suara, ya, pada suara yang sangat keras. Fantolaqan nas qibala saut. Kemudian orang-orang karena ada suara keras mereka pergi menuju suara tersebut. Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika orang-orang itu menuju tempat suara tersebut, ternyata berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Qad sabaqan nasa ila saut, yang lebih dulu apa mengunjungi suara tersebut, dan dia sudah kembali. Ya, sudah kembali. Bahwa yaqul, kemudian Rasulullah SAW berkata, lan tura'u wa lan tura'u, janganlah kalian takut. Ya, janganlah kalian takut. Bahwa ala farsin Abi Talha urin, beliau mengendarai kudanya Abu Talha, ya, tanpa sedel, tanpa pelana. Ma alaihi sabjun, ya. Tidak ada pelana. Artinya di sini beliau meminjam kudanya Abi Talha. Bafi unuqi sayf, di leher beliau itu ada pedang. Ya, beliau membawa pedang karena takut ada apa-apa. Dan Waqala laqad wajadtu bahran wa innahu la bahr. Sungguh aku dapati kuda Abu Talha yang dikenal dengan lambat, yang tidak bisa kencang, ternyata beliau kendarai menjadi kencang, ya, menjadi wasiul jarid, yaitu sangat kencang. Nah, dalam ayat Muslim disebutkan bahwasanya kudanya Abu Talha ini sukanya lambat-lambat. Nah, di sini ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan, yaitu keterangan bagaimana beraninya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau langsung dengan membawa pedangnya langsung menuju suara tersebut, mendahului rakyatnya. Nah, ini sebagai seorang pemimpin yang paling awal beliau khawatir dan perhatian kepada orang-orang yang beliau pimpin. Ya. Kalau seandainya itu musuh, maka dia langsung pertama sekalinya akan memperingatkan. Nah, di sini dibolehkan untuk mendatangi kalau itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya, kalau itu tidak berbahaya, tidak diketahui sebagai hal yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini juga menunjukkan keberanian Nabi SAW, dan dia sangat cepat, ya, sampai ke tempat tersebut sebelum orang-orang. Nah, ini menunjukkan juga kesehatan dan fisik Nabi Muhammad SAW. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau bisa ketika kuda yang terkenal dengan lambat itu beliau kendari bisa berubah jadi cepat. Allah Ta'ala alam ini
mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau sampai lebih dulu dibandingkan orang-orang, dan di sini beliau mengendarai kuda tersebut tanpa pelana, ini juga berarti dibolehkan, dan juga boleh membawa senjata, dalam hal ini adalah pedang, ya, ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi kalau ada suara-suara aneh gitu ya, bapak-bapak ibu turun membawa senjata itu boleh, ya, siapa tahu ada maling atau penjahat. Atau kalau takut ya lapor polisi. Ya, di luar negeri lapor polisi lampunya datang, kalau di sini lapor polisi belum tentu ya, sehingga tergantung budaya setempat. Saya pernah dapat informasi dari mana teman saya yang di Amerika Serikat, di mana negara bagian satu dengan negara bagian yang lain itu berbeda. Ya. Ada negara di Georgia itu terkenal banyak kriminal ya. Suatu saat ya, biasa di Eropa yang sangat aman gitu. Ketika dipindah di situ ternyata malam hari rumahnya dimasukin orang, ya, rumahnya dimasukin orang. Kemudian dia lapor ke polisi, polisinya malah disuruh beli shotgun, ya. Suruh mempersenjatai diri sendiri. Ya. Ini kan mengerikan ya. Tidak terbiasa, akhirnya beliau mending kembali lagi ke Eropa. Yes. Di sini alhamdulillah kalau di Amerika Serikat di sana senjata legal ya, sehingga memang diperintahkan untuk membawa senjata sendiri. Jadi kalau misalkan ya di sana itu ada orang dodok-dodok disuruh pergi, kita ngongkang senjata ceklok gitu, kita arahkan ke kepalanya, itu tidak melanggar hukum. Jadi kalau kita suruh dia pergi nggak pergi, kita todongkan senjata kita, itu tidak masalah. Di sini alhamdulillah ya tidak, senjata api tidak legal ya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Ada lagi yang luar biasa dan tidak perlu izin, itu ya di Yaman. Di Yaman itu ya seperti itu. Ya, jadi Anda lihat, teman-teman lihat di Yaman itu anak-anak seukuran anak-anak SDIT Darussalam pun ada yang bawa AK-45 ya. AK-47 ya. Ya karena sudah menjadi kebiasaan di sana. Kalau zaman Nabi SAW itu biasa membawa senjata tajam. Ya, alhamdulillah di sini walaupun ya keamanan itu tidak sepenuhnya betul-betul aman, tetapi kita diminta tidak membawa senjata tajam di ruang publik. Nah, sudah dijamin oleh pemerintah. Ya. Seharusnya pemerintah betul-betul menjamin. Nah, di sini bagaimana Rasulullah SAW mengendarai kendaraan tanpa pelana, ya supaya cepat, ya. Kemudian bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa kuda yang lambat tadi menjadi cepat disebut dengan bahar. Ya, bahar itu laut. Ya, ini kuda ini laut, ya, istilah orang Arab. Laut di sini karena dia bisa bergerak dengan cepat sebagaimana air yang bergerak. Kemudian tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah hadis ke-233 atau 304 dari Jabir. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talq. Ya. Wa an tafrugha min dalwika fi ina'i akhi. Ya. Hadisun hasan disebutkan dalam Takhrij at-Targhib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Bir Wasilah dan dalam bab ma fi talaqatil wajh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan baik itu ma'ruf, itu shadaqah. Ya, ma'ruf itu apa yang secara syar'i itu baik dan secara urf itu baik. Ya. Ini berbuat baik kepada orang dan semua yang make sense itu kebaikan. Ya, secara syar'i maupun secara urfi. Ya, secara urf atau kebiasaan manusia. Tentu saja syar'i itu yang nomor satu, urfi yang kedua. Jadi yang tidak disebutkan secara rinci dalam syariat, ya, dan tidak dilarang dan itu baik menurut masyarakat, maka itu baik. Ya. Seperti wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya tidak dirinci secara total, tapi sesuai yang urf yang terjadi di masyarakat kita. Nah, beliau katakan bahwasanya ma'ruf itu apapun ya, perbuatan baik ya, bahkan sampai sekedar senyum ya. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talq. Ya, engkau termasuk perbuatan ma'ruf ya, ma'ruf yang banyak sekali. Engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum
Bahkan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudara sedekah. Nah, ternyata di sini banyak sekali ya peluang kita untuk beribadah dengan perbuatan ma'ruf yang itu tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran. Tapi apa yang itu secara urf itu baik, maka itu ibadah kita kepada Allah dan itu sedekah kita kepada sesama manusia maupun sesama makhluk, dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjumpai saudaranya dengan jiwa yang gembira, yang bahagia, sehingga tidak membuat saudaranya itu tidak enak, atau dengan kita berbahagia maka energi positif menular pada orang lain juga bergembira. Kemudian kita hendaknya juga dari sini punya semangat yang selalu ada pada diri kita untuk membuat saudaranya itu tidak susah atau membuat saudaranya itu bahagia. Ya, ini termasuk perbuatan ma'ruf dan semuanya itu sedekah. Ya. Contoh yang lain yaitu engkau menuangkan ember atau ember ke bejana saudara. Ya. Seperti kalau kita yaitu membuatkan minuman, membuatkan kopi saudaranya, menuangkan kopi atau teh atau air putih atau sirup ataupun saudaranya, mengambilkan makanan saudaranya. Dan hendaklah ketika ada saudaranya memohon untuk dia tuangkan, tidak menolaknya, karena itu kebaikan. Memberi jalan kepada saudaranya untuk berbuat baik kepada saudara yang lain, dan akan memunculkan rasa kasih sayang antara sesama saudara. Jadi budaya, tapi jangan dibalik, meminta-minta, tolong saya dituangkan, nah itu kebalik. Ya. Tapi kita tawarkan, saya tuangkan ya, kita nggak perlu menolak, ya matur terima kasih, nanti suatu saat kita yang menawarkan kebaikan. Nah, jangan dibalik, nyuruh-nyuruh, ya, minta semuanya dilayani. Ya. Dan bukan seperti itu yang dimaksud, tapi adalah bagaimana kita membantu melayani saudara kita. Ini semuanya termasuk sedekah dan perbuatan yang ma'ruf. Ya. Nah, di sini kita juga jangan sekali-kali menyepelekan perbuatan yang seakan-akan remeh-temeh, seperti tadi menuangkan teh atau kopi kepada saudaranya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa beramal walaupun sebesar dzarrah, ya barang yang sangat kecil, yaitu berupa kebaikan, maka dia akan dapatkan atau dia lihat kelak di akhirat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal seberat dzarrah, ya sesuatu yang sangat kecil, itu kejelekan, maka dia pun juga akan melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua perbuatan ma'ruf kita sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk bab yang berikutnya. Allah taala, waktu saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, alhamdulillah. Ustadz, subhanallah, tadi kajiannya menarik ya. Paling tidak ada 3 yang bisa saya sarikan dari tadi kajian yang sudah disampaikan Ustadz Nur Ahmad. Yang pertama tadi hadis nomor 301 nggih, Ustadz, yang pertama tadi. Iya. Ya, nggih, bahwa kaya bagi seorang muslim itu tidak jadi masalah, begitu nggih, Ya. Bahwa tadi kekayaan itu bisa sebagai rahmat, tapi sekaligus bisa sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwa kemudian orang yang lulus ujian tadi dari kekayaan itu sesungguhnya lebih utama gitu. Kalau susah itu sepertinya biasa, ujian susah. Tapi ujian yang tadi diberikan kebahagiaan, kesenangan itu malah kadang kita tidak merasakan itu gitu. Kemudian yang kedua tadi hadis nomor 232 atau 303 ya, bahwa menyebutkan orang yang paling baik dan paling dermawan disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad begitu sebagai seorang pemimpin yang punya keberanian ya, Ustaz. Bahwa tadi ketika rakyatnya punya masalah, beliau dengan sangat cepat bisa meresponnya. Jadi kemudian diceritakan bahwa beliau ketika mengendarai kuda tanpa pelana itu diberi mukjizat bahwa tadi lebih cepat ya, yang tadinya lambat jadi cepat begitu. Jadi nggak kayak polisi India, Ustaz ya. Kalau di India itu sudah selesai baru datang polisinya begitu. Okay.
Kemudian yang ketiga tadi di hadis nomor 233 atau 304 gitu menyebutkan bahwa semua perbuatan baik itu sodakoh ya, bahwa perbuatan ma'ruf atau perbuatan baik itu dianggap sebagai sodakoh walaupun hanya sekedar senyum begitu ya, Ustaz. Ya. Ya. Tapi kemudian banyak perbuatan yang baik atau ma'ruf tadi tidak diatur di Islam sehingga kita kadang ini ya menerka-nerka ini jadi amalan kita atau tidak gitu. Tapi tadi catatan yang paling saya ini bahwa jangan sekali-kali menyepelekan hal yang remeh-temeh begitu. Bisa jadi hal yang remeh-temeh tadi itu justru menyelamatkan kita nanti di akhirat ya. Kurang lebih itu. Baik, Bapak sekalian, monggo kalau ada pertanyaan, ini 3 hal yang kita anggap ini menarik gitu dan fenomenanya sekarang luar biasa kalau kita lihat dari 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nur Ahmad. Monggo, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang lain, saya Mas Panji. Oke, monggo. Mau tanya Ustadz, hadis yang kedua tadi tentang Rasulullah SAW yang mendatangi sumber masalah dan cepat begitu ya untuk mengatasi masalah itu hubungannya dengan apa tadi atibun nas, jiwa yang baik tadi, tibun nafs ya, itu apa ya Ustadz ya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari hadis tersebut ya, itu kalimat di awalnya yaitu ahsanun nas. Ya, beliau sebaik-baik manusia, di antaranya adalah beliau tibun nafs masuk ke ahsanun nas ya. Kemudian ada riwayat lainnya yang menunjukkan contoh dari ahsanun nas ya, asjaun nas kalau tadi itu ya. Beliau ini luar biasa keberaniannya, kemudian fisiknya juga luar biasa ya, melindungi rakyatnya dan menyelesaikan masalah itu segera mungkin. Nah, tapi terkait dengan judul bab itu di kalimat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas, sebaik-baik manusia, yaitu diantaranya adalah berseri-seri ya, secara fisik ya mudah ya, mengembirakan kalau dilihat ya, menyenangkan orang lain kalau berbuat dan seterusnya. Allah Ta'ala. Afwan Ustadz, apakah kaitannya dengan fisik yang sehat kemudian cepat mengambil langkah begitu ya, artinya fisiknya bagus itu mencerminkan jiwa yang baik begitu atau ada faedah yang seperti itu nggak yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, kalau secara umum ya, kalau orang itu fisiknya sehat ya, ini memberikan salah satu sebab jiwanya itu juga sehat. Karena apa? Jiwa dengan fisik itu berkaitan ya. Karena itu kalau kita lihat ketika kita itu keluar, kalau kita sudah nggak enak ya, istilahnya banyak masalah, kemudian kita berusaha senyum ya, coba berusaha senyum positif, nanti jiwa itu akan ikuti ya. Makanya ketika marah Rasulullah menyuruh mengubah posisi ya, supaya jiwa itu akan mengikuti fisik ya. Itu salah satu juga di endorse oleh Pak Irwan, nggak ada ya, dalam teori psikologi juga begitu ya. Salah satu cara untuk membuat jiwa itu suntuk ya, fisiknya dipaksa untuk bergerak ya. Jadi kalau lagi nggak enak, malas-malas gitu, coba main bola atau apa gitu, itu akan membuat jiwanya jadi senang gitu, seperti itu. Baik Ustadz, syukran. Tapi kalau sedikit-sedikit kesleo, sakit, masuk angin, coba kan murung saja tuh. Jadi masuk angin, pusing, ya, lesu. Gitu. Mager kata anak sekarang Ustadz, malas gerak. Oke. Sudah Pak Afifi, mungkin ada tambahan lagi? Iya, sampun Mas. Oke. Moga Bapak yang lain. Tadi juga ya, senyum itu menular ya Ustaz. Jadi kalau kita lihat bahagia ke orang, maka itu akan menularkan kebahagiaan tadi ya. Coba aja kalau di rumah, misalkan sebagai bapak, kemudian marah pada anaknya, kira-kira suasananya berubah nggak? Tadinya main-main
jangan begitu. Itu nggak cuma yang dimarahi yang nggak enak, tapi yang dengar juga ya toh. Ya, Ya nggak? betul. Ya, betul. Ya kira-kira begitulah. Bagaimana itu menular. Maka misalkan kita ke kantor, kita seneng gitu ya, seneng karena tadi kita bisa bangun pagi, bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, kemudian sholat subuh. Kalau dalam masa tidak pandemi kita bisa dengan leluasa berjamaah, berangkat tepat waktu sampai kantor, ketemu teman kita yang bangunnya telat, nggak sempat sarapan, terburu-buru, banyak tugas berangkat. Ya, biasanya kan jengkureng merengut. Ya. Kemudian ketika itu kita minta bantuan, tolong bisa tolong ini diselesaikan ya Mas. Dan dia minta, saya sedang sibuk. Nah itu kan kita yang tadinya bahagia, senang itu kan jadi ilfil juga, mangkal juga, akhirnya minta juga, hujan. Gitu. Nah, yang terjadi adalah energi negatif dari orang yang tadi terburu-buru tadi itu menjadi nular ke kita. Kita harus bisa melawan. Tapi coba kalau datang pertama, gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Senyum, minta buatin kopi ya. Nah coba nanti suasana kerja akan berubah, yang akan menjadi bahagia dan enak bagi semua. Ini contoh bagaimana perbuatan baik, senyum itu menular, perbuatan buruk, marah itu juga menular. Allahu ta'ala. Ya, baik. Monggo, Bapak-bapak yang lain, kalau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau ditulis di kolom chat, monggo. Oke, mungkin sambil menunggu, Ustaz, tadi di pembahasan yang nomor 3 tadi tentang perbuatan baik itu, bahwa semua perbuatan musyrik makruf nggih tadi sebutannya. Itu dianggap sedekah, dan tadi yang saya highlight itu bahwa hal yang remeh-temeh kadang itu menyelamatkan kita di akhirat. Nah, ini menarik ketika kita kaitkan dengan fenomena hari ini, ketika ada seorang pejabat jenderal begitu mengatakan kemudian kita jangan fanatik terhadap satu agama tertentu gitu ya, karena semua agama itu baik di mata Tuhan begitu. Kemudian ini juga ada satu fenomena menarik juga, ada satu selebritis yang dia ditangkap waktu itu, komika begitu, ditangkap karena narkoba begitu. Dia dikenal sebagai orang yang agnostik ya, tidak percaya dengan Tuhan, menganggap Tuhan itu satu untuk semua begitu. Bahwa seseorang itu dianggap ini dari perbuatannya itu. Jadi apapun selama dia berbuat baik itu, maka itu dianggap baik pula oleh Tuhan gitu, apapun agamanya. Nah, kalau seperti itu gimana, Ustaz? Ya, sebagai seorang muslim ya kita sudah beribadat dan kita sudah baca Al-Qur'an setiap hari, ya inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maka bagi kita sudah jelas. Jadi ya kebangetan kalau kita ngaji setiap hari, setiap minggu kok ragu-ragu terhadap agama Islam. Apalagi kita baca Quran setiap hari sambil membaca artinya itu impossible lah menurut saya kalau orang itu kemudian punya pendapatnya seperti itu. Artinya pendapat-pendapat tadi tidak akan mungkin keluar dari seorang muslim yang belajar agamanya. Satu. Kemudian terkait dengan itu ya itu banyak faktor ya, kita nggak pernah tahu isi hati dari beliau. Apakah beliau mengatakan itu karena faktor-faktor duniawi ya, karena jabatannya ingin mendapatkan ini, atau karena memang keyakinannya yang kita nggak pernah tahu ya sampai kita bicara baik-baik dengan beliau. Ya kalau kita lihat memang di negeri kita ini ya yang berlaku hukum positifnya adalah hukum-hukum perundangan ya. Jadi memang kalau agama itu di undang-undang itu memang sama ya, semua agama diperlakukan sama, tapi bagi pemeluknya itu saja berbeda. Ya benar salah itu kembali kepada ajaran agama masing-masing ya. Kalau kita muslim jelas kan. Ya, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Ya, kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Karena siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia termasuk orang yang merugi. Ya, namun dalam hidup bermuamalah kan kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita. Ya, yang bisa kita lakukan adalah dakwah. Dan bagi seorang muslim yang menjadi poin penting adalah kita menghendaki kebaikan pada orang lain, baik yang sudah muslim maupun yang belum muslim. Jadi kalau kita
ingin supaya mereka taat kepada Allah, itu bukan karena kita senang kalau mereka sesat, bukan sama sekali. Jadi kita harus punya sifat rahmah, yaitu kita punya semangat bahwa orang-orang itu kasihan. Kalau tadi misalkan mengatakan itu karena tidak tahu, ya kasihan. Ya, yang perlu adalah diberitahu ya dengan cara yang baik. Ya, karena apa? Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah kita menghendaki kebaikan pada orang lain, belum tentu orang lain itu menganggap itu baik. Ya, itu yang kadang-kadang terjadi benturan. Tapi kalau kita udah punya niat buruk kepada orang lain, itu yang sudah salah. Jadi biarkan saja dia sesat, dia jadi penghuni api neraka, misalkan tidak ada keinginan kita untuk berdakwahnya, itu juga keliru. Ya. Jadi bagi seorang muslim tidak ada yang namanya kita benci 100% kepada manusia, tapi kita hanya benci perbuatan, ya. Dan istilahnya itu masih ada terbersit kita sifat rahmah, yaitu supaya orang itu jadi baik, walaupun dia tidak menganggap baik. Jadi beda ya, menghendaki kebaikan kepada orang lain dengan membuat orang lain itu senang, beda. Senang itu kan relatif ya. Misalkan dia senangnya minum minuman keras, ya supaya dia senang kita kasih minuman keras, itu tidak baik. Walaupun dia senang. Ya, yang baik adalah kita cegah dia dari minuman keras, bukan karena kita benci, ya dalam arti itu kalau kita benci kita biarkan saja kan. Justru ketika kita nahi mungkar, ya kita stop dia dari perbuatan kemungkaran, itu adalah cinta kita pada saudara kita. Ya, baik kalau itu sama muslim jelas, ya, orang muslim itu bagian dari rahmah kepada semua manusia. Karena walaupun ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Islam, kita harus tetap punya sifat rahmah, karena Allah itu ar-Rahman. Artinya sifat itu yang menggerakkan kita untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Seperti itu Mas Panji. Nah, kalau tadi agnostik itu juga, ya memang itu menjadi masalah ya ketika orang itu tidak pernah terdidik dengan baik, ya. Dia tidak pernah mengerti dengan baik, maka itu pentingnya pendidikan. Karena memang orang-orang agnostik itu juga menyebarkan pemikirannya sama. Jadi kalau kita berhenti berdakwah, kalau kita tidak mengajak orang lain, ya apalagi yang masih mau mendengarkan, maka ya mereka yang akan mengajak kepada pemikiran. Karena ateisme, agnostik dan segala macam itu kan pemikiran baru ya. Ya. Tidak hanya pemikiran dia itu bukan fitrah ya, jadi diajarkan. Tidak akan mungkin orang itu lahir dalam keadaan seperti itu. Mesti dia diajari orang entah dari internet atau ya. Kalau aslinya orang itu fitrahnya baik. Ya. Kalau kita diam, tidak menyebarkan kajian, tidak mengajak orang ngaji, ya nanti dia akan mendengarkan hal yang lainnya. Di antaranya ajaran agnostik. Sebenarnya kalau kita kritisi dengan common sense saja, dia mengatakan di mata Tuhan semuanya sama. Kok bisa tahu kalau Tuhan itu menganggap semua agama sama? Nggak bisa jawab. Ya, kalau dia katakan apa yang Tuhan itu menganggap semuanya baik, kok dia bisa ngeklaim? Jadi pertanyaan mendasarnya, kamu kok bisa ngeklaim kalau Tuhan mengatakan itu baik semua? Kemudian kenapa kamu kok bisa ngeklaim kenapa semua agama itu baik? Dasarnya apa? Kalau kebanyakan adanya perasaan saja. Ya. Kalau kita kan dasarnya adalah Al-Quran ya. Kenapa Al-Quran kita pelajari? Al-Quran kenapa itu firman Allah? Apa yang menyebabkan dia itu kita yakini sebagai firman Allah? Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu betul adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep yang sebenarnya asasi dalam menyampaikan itu ya, kalau kita lihat seakan-akan menjadi awam sekali gitu ya. Tidak pernah sampai mengatakan semua agama itu benar di mata Tuhan ya. Itu kan awam sekali ya. Maka kita kembalikan ya, kalau tadi yang agnostik tadi dia percaya ada Tuhan ya kan, tapi baru sampai situ kan. Yeah. Ya, itu sudah mending daripada ateis tidak percaya Tuhan ya kan. Ya, kalau dia tidak percaya Tuhan, bahwa dulu dia harus percaya Tuhan. Dan kalau dia sudah percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, kemudian tanya, apa mungkin Tuhan yang kamu anggap itu ada itu tidak menurunkan satu petunjuk pun kepada manusia? Ya. Apa mungkin, nah kalau dia percaya Tuhan itu hanya satu, itu sudah lumayan itu kan. Ya, kemudian yang ketiga, apa mungkin ya Tuhan itu tidak pernah memberikan petunjuknya sama sekali kepada umat manusia?
Ya, coba itu dijawab dulu juga. Ya, ya. Ya, kemudian kalau misalkan dia menurunkan petunjuknya ke manusia, apakah langsung kepada kamu atau melalui utusan? Kalau masing-masing merasa dapat ilham, nanti berapa banyak orang yang merasa benar ya? Ya, mesti ada satu yang harus kita jadikan sebagai mesti ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus siapa itu, gitu ya? Ya tinggal dicari. Ada banding-bandingan aja yang mengaku nabi itu gimana aja. Itu kalau mau berpikir, tapi kalau mau berhenti nggak mau ya sudah, berarti nggak bisa dipaksa. Cuma kita sudah menyampaikan. Ya, kalau dia percaya Tuhan itu ada, ya maka masuk akal nggak kalau Tuhan itu nggak menurunkan satu petunjuk pun kepada umat manusia. Membiarkan manusia kebingungan sampai berkata kira-kira semua agama sama, itu kan dasarnya tidak ada. Adanya perasaan. Ya kalau perasaanmu betul, ya. Kalau salah nanti gimana? Nah seperti itu. Ya teman-teman, itu ada metode yang sangat efektif ya kalau dakwah kepada orang yang masih awam sekali, bahkan juga non-muslim. Itu metodenya namanya Ghurab. Ghurab itu adalah yang pertama memastikan dia percaya adanya satu Tuhan, ya. Tuhan lah, bahwasanya alam semesta ini muncul karena ada Tuhan, tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Yang kedua, percaya bahwasanya Tuhan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Ya, yang ketiga yaitu adanya wahyu. Ya. Wahyu itu logis atau enggak? Adanya wahyu atau petunjuk tadi itu. Revelation namanya. Di God, ya, kemudian oneness atau tauhid. Yang ketiga adalah revelation, yaitu wahyu. Ya, wahyu. Ya, bahwasanya ada wahyu yang disampaikan kepada umat manusia yang perlu kita cari. Kemudian yang keempat, ya, yaitu adalah afterlife, yaitu bahwasanya manusia itu hidup dunia itu tidak selama-lamanya, ada kehidupan setelah kematian. Ya, namanya afterlife. Ya. Jadi tanya kamu nanti kalau mati kira-kira apa yang terjadi? Jawabannya bisa macam-macam dan banyak orang nggak mau mendiskusikan itu. Coba diskusi nanti lagi ngomongkan tentang Manchester United lawan Liverpool misalnya, itu yuk kita diskusi tentang kalau kita mati itu nanti gimana ya? Mesti udah ogah. Mereka cenderung akan menghindar dan nggak mau mendiskusikan seperti itu, ya, karena itu sesuatu yang tidak mereka ketahui tapi pasti terjadi dan mereka cenderung ingin melupakan itu. Ya. Padahal kebahagiaan itu bisa dicapai kalau kita yakin apa yang terjadi setelah mati. Kemudian yang terakhir adalah prophethood, yaitu adanya nabi. Ya, itu logis ya ketika Allah memberikan wahyu, masuk kepada semua orang wahyunya, dan mesti ada salah satu yang diutus, dan itu mesti manusia karena akan sebagai contoh bagi manusia yang lain. Nah itu cukup efektif ketika dilakukan dakwah di iman. Jadi kalau di Eropa, di Amerika, jadi kalau ada orang membicarakan tentang masalah musik ya, seperti yang baru ramai ini, santri yang menutup telinganya, atau membicarakan masalah halal haram, babi, daging babi, kemudian masalah jilbab, itu nggak bisa kalau kita nggak mulai dari kamu percaya nggak adanya Tuhan. Ya, kalau kita langsung bicara tentang musik itu bisa manfaat macam-macam, bisa menjaga kecerdasan, ya kita nggak akan layani itu. Tapi kamu percaya nggak adanya Tuhan, dan seterusnya. Ya. Itu pula masalah daging babi. Kenapa kita nggak makan babi padahal enak katanya gitu? Saya belum pernah coba. Ya, enak ya, daging paling enak sedunia gitu. Iya. Kalau kita layani itu nggak selesai, tapi kamu percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan itu menurunkan wahyu. Kamu percaya adanya Nabi. Nah, baru nanti sampai ke sana. Ya Allah Ta'ala. Oke, baik Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan lagi, cuman ini ada pertanyaan yang masuk ini dari Mas Anggi ya, Mas Anggi. Ini tadi, Assalamualaikum Ustaz. Pembagian keluarga atau istri itu apakah bisa memperlancar rezeki suami? Terima kasih. Ya. Kita kembalikan ke kaidah saja, kaidah perbuatan baik ya. Yang menjadi prinsip seorang itu tidak akan meninggal kecuali telah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perbuatan-perbuatan baik itu mendatangkan barokah, kebaikan. Ya, tentu saja salah satu kebaikan itu adalah rezekinya itu dilancarkan. Salah satu asbab. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan membahagiakan keluarga, tapi ibadah-ibadah yang lain. Nah,
membahagiakan keluarga, memenuhi hak-hak dari keluarga atau istri, jelas itu akan berefek positif pada semua hal, diantaranya adalah rezeki. Yang kita juga tahu bahkan dengan menikah saja maka kita akan mendapatkan rezeki yang itu bagian dari rezeki istri kita atau keluarga atau anak-anak kita ketika kita punya anak. Ya. Jadi kalau kita jawab tidak hanya membahagiakan keluarga, tapi semua amal solih itu akan membagi rezeki. Dan namanya membahagiakan istri baik dari sisi rohani maupun jasmani itu adalah sedekah. Ya, Bapak Ibu yang hatikum sedekah. Tentu saja kalau itu sedekah ya itu menjadi amal solih. Ya. Tapi kalau kita itu membahagiakan istri niatnya lain, ya maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, semuanya seorang itu mendapatkan adanya amal itu karena niat, seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Nah, sekarang niat untuk membahagiakan istri itu apa? Karena orang yang tidak beriman pun juga membahagiakan istrinya. Gitu ya. Cuma yang membedakan itu kalau orang muslim itu bagian dari ibadah lillahi ta'ala, ya, idkhalu sururi akhih, memasukkan rasa senang pada saudaranya sedekah apalagi kepada istrinya sendiri. Ya, kemudian dengan kita membahagiakan ini kita juga bahagia, itu juga menghalangi kita dari perbuatan maksiat juga ibadah. Allah Ta'ala alam. Jadi secara tidak langsung tentu saja jelasnya akan memperlancar semua urusan kita, insya Allah kita niatkan lillahi ta'ala. Oke, baik. Terjawab ya Mas Anggi. Jadi jangan pelit-pelit sama istri ya Mas Anggi. Alhamdulillah, J. Buatan Ustaz. Oke. Ini mumpung temanya itu nih Ustadz, bahwa hari ini alhamdulillah saya genap 9 tahun menikah Ustadz, mohon doanya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baru 9 tahun. Baru 9 tahun Ustadz. Ya disyukuri Pak, disyukuri. Karena banyak juga orang yang nggak bisa berumur sampai 9. Hanya berumur hari juga ada, yang minggu juga ada, yang bulan juga ada. Baik. Monggo Bapak-Bapak, atau ini sudah 9:07, tapi monggo kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Oh ini alhamdulillah ada Bu Siti Fatonah juga, Ibu Wadek 2 UPN. Selamat bergabung Bu Siti Fatonah. Alhamdulillah. Gila. Masih ada Bapak atau Ibu? Ini sudah ada ibunya. Sudah cukup sepertinya, sudah pada berbagi. Semoga. Baik. Baik, kalau sudah cukup, mungkin sudah cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, terima kasih, sedikit pertanyaan dari saya, semoga tidak menyimpang jauh terkait dengan karir seorang istri. Bagaimanapun juga yang saya pahami itu adalah bahwa ketika sedang bekerja itu kan ridho suami itu adalah nomor satu. Nah, bagaimana ketika kita bekerja itu tanpa itu, tapi niatnya ibadah gitu. Tetapi ketika ridho suami itu tidak didapatkan, itu bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Ya, yang pertama betul ya. Jadi seorang istri harus mentaati suami. Yang kedua, ketika bekerja kita itu ibadah. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita berdiskusi dengan suami sehingga pekerjaan kita itu diridhoi atau diizinkan oleh suami. Ya, itu bagaimana pandai-pandainya kita. Ya, kemudian artinya apa? Pekerjaan itu ya mesti membuat suami lebih bahagia gitu. Jangan sampai sebaliknya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya komitmen ya dengan pekerjaan, berarti dengan orang lain,
Dan di sisi lain di situ ada bertentangan atau bertabrakan dengan suami pada satu case, maka di situ yang namanya melaksanakan amanah itu adalah wajib, ya. Nah, di situ ketika suami di awalnya memberikan izin, itu juga harus tahu bahwa ketika bekerja itu dia berkomitmen dengan orang lain, yang itu juga harus diselesaikan. Jadi tidak bisa kita kemudian tidak mengerjakan pekerjaan alasannya dilarang oleh suami, ya, tanpa ada kompromi atau pengganti. Misalkan kalau misalkan dilarang oleh suami tapi saya harus selesaikan dengan cara mencari pengganti atau solusi, tidak ditinggalkan begitu saja. Nah, jadi dalam menyelesaikan semua permasalahan itu harus secara komprehensif, ya, karena dalam kehidupan kita banyak itu semua hak itu bertarik menarik. Ada hak istri, hak anak, hak tetangga, hak orang tua, hak komitmen pekerjaan di kantor, dan yang lain-lainnya. Maka dalam menyelesaikan itu harus sesuai dengan dimusyawarahkan atau dirembuk. Seperti kadang-kadang ya jauh-jauh antara kehidupan tidak kaitannya dengan kerja, antara hak orang tua dengan hak istri kalau bapak-bapak, ya. Nah, istri minta A, orang tua minta B. Nah, ini gimana ini? Kadang-kadang orang tua wajib taati, tapi istrinya bagaimana? Ya, itu kan juga kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang terjadi tarik ulur. Ya, misalkan kita mau ngasih duit kepada ibu, ada orang tua, istri tahu tapi ngomel, gitu. Nah, ini bagaimana, ya? Ya. Nah, ini perlu didiskusikan, dirembuk dengan sangat baik. Jadi intinya kita mencari solusi yang win-win solution, itu yang penting. Ya. Jadi tidak kemudian kita pendekatannya semata-mata saklek hukum. Ya. Ini lebih berhak, berarti ini akibatnya ya sebenarnya nggak jauh-jauh lah, mungkin yang sensitif bagi ibu-ibu. Seorang bapak ingin menikah lagi, itu kan sebenarnya nggak punya kewajiban untuk memberitahu istri pertama, itu kan. Tapi apa ya tidak ditempuh, apa yang nggak pakai rembukan, apa ya tidak bicarakan, itu kan. Wah, ini halal kok. Yang dicatat bagian itunya, Mas Panji nih. Iya, tadi saya mau. Setelah itu rame, kemudian juga ternyata anak-anaknya juga protes, gitu ya. Anak-anaknya nggak bahagia ketika bapaknya nikah lagi, walaupun nggak mau berani ngomong karena takut dan merasa tidak punya hak, ya. Tapi apa yang nggak kita dengarkan, tidak kita ajak bicara. Belum lagi nanti mertua yang lama, ya, ternyata mertuaku izin, kayak gitu. Nah, ya, karena yang itu halal boleh, tapi jangan kemudian sesuatu tidak dirembuk dengan ini. Yang penting ya dalam ajaran agama kita tidak hanya melihat sesuatu dari faktor hukum. Contoh yang lain, misalkan ya ada yang saklek, saya menggunakan mazhab salah satu mazhab, ya lupa ya, mazhab Syafi'i atau Hambali, bahwasanya yang istri itu ya dikasih makanan matang, ya jangan suruh masak. Kemudian istrinya berpegang teguh dengan itu, saklek, nggak mau masak, ya pokoknya saya dikasih rumah, baju dan makanan siap saya makan, ya saya nggak mau masak karena bukan kewajiban saya masak, yang masak wajib ya suami, gitu. Kalau nggak mau masak ya suami berikan GoFood, gitu ya. Nah, itu secara hukum dalam salah satu mazhab itu memang seperti itu. Ya, kalau kita mau saklek-saklekan ya tidak dirembuk. Makanya kembalikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarah, yaitu bergaulah dengan cara yang ma'ruf. Jadi bisa dirembuk. Biasanya gimana sih? Ya kalau pas luang masakin suaminya senang, itu bagian dari cinta istri pada suami. Ya, suami begitu, kalau istrinya lagi capek jangan dipaksa masak, masaklah sendiri, gitu kan. Siapa tahu dengan kita masak suaminya, istrinya juga senang, ya. Ya kan bisa, no problem, tidak ada masalah. Kalau pendekatannya hukum, enggak, ini bukan kewajiban saya. Termasuk nyuci itu kewajibannya suami, gitu kan. Kalau nggak mau nyuci ya berikan mesin cuci sendiri. So istri pokoknya dapat baju yang bagus dan sudah kering, sudah disetrika, coba pura mumet, ya. Ya itu sebagai contoh. Nah, kalau semua tinjauan seperti itu, ya silahkan dinikmati berbagai kesulitan dalam hidup berumah tangga, itu enggak, Pak? Nah, begitu, harus Bu. Belajar masak ini, Ustadz, ya, sama belajar bikin kopi buat istri. Ya, lalu kan itu kalau saya senang, saya bagian dari supaya saya senang dicintai istri. Ustadz Nur Ahmad. Ya, saya buat istri senang sama saya, semakin cinta sama saya, kan saya juga senang, kan? Iya, benar-benar. Kalau kita tunjukin hak, harusnya istri yang melayani saya dong. Yeah.
Ya, saling pengertian itu yang penting. Begitu ya Bu Siti. Jadi kalau kalau bisa jangan dibenturkan, tapi diiyakan semua. Ya, pekerjaan jalan, ya, suami senang, nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana caranya mungkin Ibu lebih tahu. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Oke, terima Bu Fatonah dan Pak Ustadz. Tadi ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada dua hal yang menggembirakan dan agak mengkhawatirkan Pak Ustadz. Yang menggembirakan yang pertama buat saya tadi bahwa tidak perlu izin istri pertama untuk menikah. Yang mengkhawatirkan tadi bahwa memasak dan mencuci itu menjadi kewajiban suami, itu mengkhawatirkan. Jangan sampai dengar. Makanya jangan pengen enaknya aja, Mas. Harus imbang. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup nggih? Cukup. Ini waktunya sudah 9.15, jadi cukup gayang hari ini. Dua pertemuan ini cukup cukup gayang sampai 9 lebih begitu. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri. Pak Budi muncul tuh. Itu sudah muncul dengan senyuman ya. Itu tadi menerapkan tadi Ustaz, saudaramu. Oke, makasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kajian hari ini bisa kita dan tadi banyak ilmu yang bisa kita serap gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi tadi masih banyak pertanyaan Ustaz, tapi mungkin kita ini di minggu depan, di kajian di minggu depan. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kita akhiri Bapak Ibu dengan doa penutup. Doa fardhu majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita berjumpa lagi insyaallah di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Insyaallah saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Barakallahu. Amin.